Amalan pekerjaan terbaik itu adalah pekerjaan seseorang itu dengan tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri, dan jual beli yang baik. Ini kata Rasulullah. Kita punya harta, kalau kita pakai misalnya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau kita peroleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, itu menjadi musibah. Tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, itu bisa menjadi berkah. Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ismail Hidayat. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mazkur bikulli lisan, al-mashkur ala kulli ihsan. Khalaqal khalqa liya'buduhu wa taralahum ayatihi liya'rifuhu. Wa huwa dzul fadlil 'azim wal khairil wasil 'amin, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka pada kesempatan ini. Dan salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Alhamdulillah, perhormatan kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan VIP, perwakilan dari gubernur, DPRA dan sebagainya, dan kehormatan kami kepada para pengurus dan anggota HIPMI Aceh beserta tamu undangan, dan yang kami sayangi anak-anak kami, anak-anak yatim yang sudah berhadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah para hadirin sekalian, izinkan kami sejenak sambil kita menunggu berbuka puasa untuk menyampaikan sedikit tausiah tanpa maksud menggurui. Usikum wa ya nafsi. Pada momen ini kami ingin mengajak para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur. Pada detik ini pun kita masih berada dalam kesempatan ini, kita masih berada menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diutusnya Nabi Muhammad ini tentunya memiliki makna yang besar sekali. Jadi Nabi Muhammad ini bukan hanya sebagai seorang nabi yang menyebarkan agama, tapi juga sebagai role model kita, sebagai sosok yang patut kita teladani. Karena Nabi Muhammad ini di samping sebagai nabi, beliau juga sebagai pemimpin negara. Beliau juga sebagai pengusaha. Makanya kenapa kami mengatakan Nabi Muhammad ini sebagai role model kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, qala Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, ayyul kasabi atyab, apakah pekerjaan yang terbaik itu ya Rasulullah? Kemudian qala Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalan pekerjaan terbaik itu adalah pekerjaan seseorang itu dengan tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri, dan jual beli yang baik. Ini kata Rasulullah. Jadi pekerjaan hasil usaha kita sendiri, bukan hasil meminta kepada orang lain, dan jual beli atau usaha dagang. Artinya apa? Pekerjaan wira swasta ini merupakan bagian dari yang Rasulullah janjikan sebagai pekerjaan yang terbaik. Berarti apa yang bapak-bapak, ibu-ibu anggota HIPMI ini lakukan merupakan bagian dari pekerjaan terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pekerjaan terbaik itu adalah hasil usaha. Kalau kita melihat penjelasan syarah hadisnya, jadi amalur rajuli biyadihi ini adalah pekerjaan yang banyak menuai barokah, menuai berkah. Sekarang berkah itu apa? Ini kita sering mendengar, oh Ramadan mubarak, oh Ramadan yang berkah, Aid mubarak, oh hari raya yang berkah.
Apa yang dimaksud dengan berkah ini? Mungkin banyak di antara kita yang masih misunderstanding, ya, masih kurang memahami dengan tepat. Jadi ibaratnya kalau kami kasih perumpamaan, ada misalnya kasusnya kambing dengan kucing. Ya, kambing itu kalau beranak dia berapa anak dia sekali beranak? Mungkin di sini ada beberapa pengusaha peternakan kambing atau lembu yang bisa menjawab. Ya. Kalau tidak salah kami ada 2 sampai 4 anak dia. Mungkin beda-beda kambing juga ya, beda-beda moodnya juga mungkin ya. Nah, tapi kalau kucing itu lebih banyak, bisa sampai 8. Bahkan ada yang bilang sampai 12. Berarti harusnya populasi kucing dan kambing siapa yang lebih banyak? Kucing tentunya ya. Tapi kalau kita lihat faktanya, yang lebih banyak mati dalam setahun itu kambing. Dari mana faktanya? Ya, orang Islam pasti mengadakan yang namanya akikah. Akikah potong apa? Potong kambing. Dan akikah bisa terjadi mungkin setiap bulan, minggu, bahkan setiap hari mungkin di berbagai belahan dunia. Kemudian ada hari raya Idul Adha, di mana di situ dipotong banyak. Pasti mungkin dari kita ini yang berkurban lembu ataupun kambing. Dan momen-momen yang lainnya. Nah, yang banyak terbunuh itu kambing, bukan kucing. Tapi kalau kita lihat fakta hari ini, nggak ada yang berkurang sedikit pun dari kambing itu. Nggak ada ceritanya, oh ini hari raya kurban dibutuhkan 100 kambing nih. Nggak ada, oh ini lagi kekurangan kambing tahun ini. Nggak ada. Lah inilah yang dimaksud dengan berkah. Artinya kambing yang dipotong itu digunakan oleh umat Islam, digunakan sebagai makanan. Dia membawa keberkahan di situ, membawa kebaikan. Tujuan disembelihnya itu untuk kebaikan. Makanya dia makin bertambah. Nah, inilah maknanya berkah. Al-barakatuh hiya al-khair al-mutazayyid. Berkah itu suatu kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi ibarat kita punya mobil. Mobil ini bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Ya, jadi moto yang ada tanya jet ke musibah, jet ke berkah. Kalau kita bawa mobil itu misalnya untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah, itu menjadi berkah. Kita bawa ke masjid untuk beribadah, menjadi berkah. Tapi kalau kita bawa misalnya untuk pergi maksiat, misalnya, itu jadi musibah. Nah, begitupun harta-harta kita. Kita punya harta, kalau kita pakai misalnya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau kita peroleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, itu menjadi musibah. Tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, itu bisa menjadi berkah. Makanya kami teringat satu kata seorang pengusaha tol di Indonesia, itu Bapak Yusuf Hamka, salah satu anak angkatnya Buya Hamka. Buya Hamka ini pernah memberi nasihat kepada Bapak Yusuf Hamka ini, yaitu harta itu ada 3 jenis. Harta yang kita makan. Nah, yang pertama itu harta yang kalau kita makan, maka dia akan jadi kotoran. Nah, itu yang pertama, harta yang kita makan. Yang kedua, harta yang kita simpan. Harta kalau kita simpan, kita tinggal mati, itu bisa jadi warisan, bahkan jadi rebutan. Nah, yang ketiga, harta yang kita sedekahkan. Nah, inilah yang paling istilahnya abadi. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka ini akan menuai berkah sepanjang masa, akan bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri sebagai amal yang abadi, sedekah jariyah. Ya kan? Jadi pada kesempatan ini kami sama-sama bersyukur, mengajak semua hadirin untuk sama-sama kita maknai keberkahan ini. Dan Rasulullah sendiri, para sahabat itu juga mencontohi memberi contoh bagaimana bisa menjadi sosok role model bagi umat, agar bisa membantu umat itu bukan hanya dengan doa, tapi dengan harta, dengan kekayaan. Contoh siapa? Siapa sahabat paling dekat dengan Rasulullah? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu seorang sultan, kaya sekali. Dari mana kita tahu kayanya? Dulu ada seorang budak namanya Bilal bin Rabah. Budak ini dia masuk Islam, ketahuan sama majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Sama Umayyah bin Khalaf ini disiksa, ditaruh batu gede, batu hitam, dicambuk di padang pasir. Tentu padang pasir ini ya seuntan, ya kan?
Panas sekali, nggak kayak panas kita di Mada Aceh ini. Kita panas mungkin hari-hari ini nyodang puasa kipas angin mantong ke nyocok uro. Apalagi kalau di padang pasir itu. Si Bilal ini dia ditaruh batu di atasnya, dicambuk lagi supaya dia murtad. Sampai suatu ketika datang Abu Bakar mau membeli si budak ini, si Bilal ini. Terus si Umayyah bin Khalaf ya ditanya kan, berapa maunya? Sampai dikasih harga yang paling besar. Si Umayyah aja terkejut. Harganya 9 uqiyah emas. Mungkin sekarang sekitar 250 jutaan. Terkejut si Umayyah, kok banyak besar sekali, banyak kali duitnya Abu Bakar ini. Akhirnya ya karena ada dikasih duit segitu ya udah ambil terus. Akhirnya dimerdekakan si Bilal bin Rabah ini. Ini salah satu dari kisah kekayaan sahabat yang dijalankan, yang digunakan di jalan Allah. Bayangkan kalau misalnya Abu Bakar ini dia tidak punya uang, tentu dia tidak sanggup menolong orang lain seperti itu. Maka alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya ketika kita sama-sama mempunyai rezeki, mempunyai harta yang bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meniatkan segala urusan kita, pekerjaan kita, ibadah kita lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga, tentu ini santunan anak yatim ini suatu hal perbuatan yang sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, hakad anak wa kafil yatim hakada. Jadi saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, saking dekatnya nanti di akhirat. Jadi banyak sekali pahalanya, dan ini semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya, khususnya bagi para donatur, bagi para pengurus HIPMI yang sudah mengadakan acara yang sangat mulia ini. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan berhubung waktu buka sudah hampir tiba, dan oleh panitia kami diminta untuk memimpin doa. Mungkin alangkah kami mengajak para hadirin sekalian sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahshana wa ta'abdana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kami minta maaf atas segala kesilapan, dan sebagaimana tadi pertama Pak Ketua Panitia sudah mengakhiri dengan pantun, alangkah baiknya saya juga tutup dengan pantun mumpung sebelum buka puasa ya. Sebelum makan sebaiknya kita mencuci tangan agar makanan yang kita makan nikmat dan berkah terasa. Kepada seluruh tamu undangan, selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.